Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aida Puspita dengan NIM 2311102411130. Di sini saya akan memberikan tanggapan saya tentang materi sejarah berdirinya Muhammadiyah. Yang pertama yaitu tanggapan dan pandangan singkat tentang Muhammadiyah. Muhammadiyah adalah organisasi Islam besar di Indonesia yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tahun 1912 di Yogyakarta. Tujuannya adalah untuk memurnikan ajaran Islam dari praktik mistik dan kebiasaan yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Nama Muhammadiyah dipilih agar menarik perhatian masyarakat dan membuka jalan untuk berdakwah. Gerakan ini fokus pada dakwah amar ma'ruf nahi munkar serta tajdid atau pembaruan dalam berbagai bidang, termasuk pendidikan, sosial, dan kesehatan. Kiai Haji Ahmad Dahlan juga memberikan perhatian khusus pada pendidikan perempuan dan anak-anak melalui pengajian dan sekolah. Dengan visi menjadi rahmatan lil alamin, Muhammadiyah berkomitmen membangun masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Kini, Muhammadiyah telah berkembang ke seluruh pelosok Indonesia dan tetap aktif dalam menjawab tantangan zaman. Tanggapan saya terhadap teks tentang eksistensi dan kisar gerakan Muhammadiyah ini sangat positif. Tulisan tersebut dengan sangat kuat menggambarkan suasana Indonesia di awal abad ke-20 yang penuh tekanan akibat kolonialisme. Penjelasannya tidak hanya menggambarkan situasi politik dan ekonomi saat itu, tapi juga menunjukkan bagaimana umat Islam sebagai mayoritas justru menjadi kelompok yang paling terdampak dan sekaligus menjadi penggerak perlawanan terhadap penjajah. Saya juga merasa penulis berhasil menggambarkan peran penting Kiai Haji Ahmad Dahlan secara utuh, bukan hanya sebagai pendiri Muhammadiyah, tetapi juga sebagai tokoh pembaruan yang lahir dari kegelisahan dan kepedulian terhadap kondisi umat. Gagasan tentang Islam berkemajuan benar-benar menjadi napas baru di tengah keterbelakangan akibat kolonialisme dan kemunduran pendidikan tradisional saat itu. Selain itu, pemaparan mengenai kelas menengah Muslim dan bagaimana mereka menjadi jabatan antara tradisi dan modernitas juga menambah dimensi penting dan memahami bagaimana Muhammadiyah lahir sebagai respon terhadap zaman. Keseluruhan teks ini sangat membuka wawasan, menyadarkan bahwa perjuangan melawan penjajahan tidak selalu lewat senjata, tetapi juga lewat ilmu, pendidikan, dan pembaruan pemikiran. Lahirnya Muhammadiyah bukan sekedar berdirinya sebuah organisasi keagamaan, tetapi sebagai gerakan pembaruan Islam yang berakar pada semangat kembali kepada ajaran Islam yang murni dan relevan dengan perkembangan zaman. Kiai Haji Ahmad Dahlan tampil sebagai tokoh yang visioner, berani keluar dari pola lama yang stagnan dan membangun pemahaman Islam yang bersifat rasional, terbuka, dan menyentuh kehidupan. Hal yang paling menonjol adalah bagaimana Kiai Haji Ahmad Dahlan berhasil memadukan semangat keislaman dengan pemikiran modern. Ia tidak hanya mengajarkan agama sebagai perilaku sosial, memperbaiki akhlak, dan menolong sesama. Ini terlihat dari upaya beliau dalam menafsirkan surat Al-Ma'un yang menjadi dasar lahirnya lembaga sosial seperti PKU. Langkah pembaruan pendidikan juga sangat relevan dan patut diapresiasi. Beliau menyatukan pendidikan, agama, dan ilmu umum dalam satu sistem yang utuh. Hal ini menunjukkan bahwa Islam tidak bertentangan dengan ilmu pengetahuan modern. Bahkan, justru seharusnya berjalan beriringan untuk mencetak generasi muslim yang cerdas, beriman, dan mampu bersaing di era modern. Selain itu, keberanian beliau dalam mendorong peran perempuan melalui pendirian Aisyah menjadi bukti bahwa beliau punya pandangan yang jauh ke depan, bahwa perempuan juga punya hak dan tanggung jawab dalam kemajuan umat. Secara keseluruhan, bacaan ini menggambarkan bahwa Muhammadiyah lahir dari keprihatinan terhadap kondisi umat yang lemah secara keilmuan, sosial, dan akidah, lalu bangkit dengan misi memurnikan ajaran Islam, memajukan pendidikan, dan membela kepentingan umat secara luas.
Semangat tajdid yang dibawa Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah warisan besar yang tetap relevan untuk diteruskan hingga saat ini. Tanggapan saya tentang materi kedua yaitu pembaharuan dunia Islam. Gerakan pembaruan Muhammadiyah untuk pembaruan Islam menunjukkan materi yang disajikan sesuai dengan keadaan mereka yang mengalami penetapan setelah zaman kemasan. Gerakan ini mengharapkan waktu akan berubah dengan penggunaan ijtihad sebagai metode interpretasi terkait konteks, tidak hanya untuk mencoba memperbaiki penyimpangan dalam praktik keagamaan, kembali ke akar Islamnya. Pendekatan ini dianggap sebagai jalur untuk menghilangkan praktik keagamaan penyimpangan yang terjadi karena pengaruh pemikiran dan praktik non-Islam, membersihkan di bidang kepercayaan dan ibadah, menegaskan kembali fondasi Islam murni, modernisasi, dan relevansi sosial. Selain aspek spiritual, materi ini menyoroti pentingnya meningkatkan dunia moral dan dunia sekuler. Gagasan modernisasi di sini bertujuan untuk mengadaptasi praktik keagamaan dengan dinamika global dan tantangan seperti masalah gender, pariwisata, dan filantropi. Penggunaan media populer, novel, komik, dan film adalah strategi untuk mendistribusikan kembali pesan pembaruan di seluruh komunitas yang lebih luas dalam konteks kehidupan modern. Kritik terhadap harapan masa lalu dan masa depan, sebagaimana dijelaskan oleh Rob Stoddard, mengacu pada penurunan yang dialami oleh Muslim. Gerakan reformasi ini merupakan tanggapan terhadap krisis pendidikan, moralitas, dan kepemimpinan dengan mengintegrasikan ide-ide dari tokoh-tokoh besar terkemuka. Pembaruan diharapkan tidak hanya memperbaiki kelemahan masa lalu, tapi juga membentuk masa depan orang-orang yang lebih kritis, produktif, dan mampu beradaptasi dengan perubahan waktu. Selanjutnya, tanggapan saya tentang materi ketiga yaitu masuknya Islam di Nusantara. Yang pertama, keberagaman sumber sejarah. Materi ini menyoroti bahwa masuknya Islam ke Nusantara dapat dilihat dari beragam sumber baik eksternal maupun internal. Sumber-sumber eksternal mulai dari catatan pedagang Arab, kunjungan Marco Polo dari Eropa, hingga keterangan dari para pengembara Cina dan pedagang Gujarat menyiratkan bahwa aktivitas perdagangan dan interaksi antar budaya memainkan peran penting. Di sisi lain, bukti internal seperti prasasti dan makam ulama menggambarkan bahwa nilai-nilai keislaman telah diresmikan dan diterima oleh masyarakat sejak masa awal penyebarannya. Yang kedua, metode penyebaran yang damai dan adaptif. Materi menguraikan berbagai cara penyebaran Islam di Indonesia, mulai dari perdagangan, perkawinan, pendidikan, melalui pesantren, hingga dakwah para wali seperti Wali Sangah. Pendekatan yang bersifat damai dan inklusif yang memungkinkan Islam berakulturasi dengan adat istiadat lokal tanpa memaksakan perubahan secara drastis. Misalnya, penggunaan media budaya seperti wayang dan lagu tradisional yang diwarnai nilai-nilai Islam merupakan strategi adaptasi yang mempermudah penyerapan ajaran baru dan oleh masyarakat setempat. Kemudian yang ketiga, peran lembaga pendidikan dan kebudayaan. Pendidikan melalui pesantren dan pendekatan kebudayaan memainkan peran sentral dalam penyebaran Islam. Pesantren tidak hanya menjadi pusat ilmu keagamaan, tetapi sebagai tempat pembentukan karakter dan pemumpukan nilai-nilai keislaman. Begitu pula pemanfaatan seni budaya seperti tontonan wayang yang diberi narasi Islam memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengenal Islam secara lebih mudah dan menyenangkan, sehingga ajaran tersebut lebih cepat diterima. Yang keempat, perlawanan dan organisasi Islam dalam sejarah kemerdekaan. Dalam menghadapi penjajahan, nilai-nilai dan semangat persatuan yang diusung oleh Islam turut berperan dalam perlawanan terhadap kekuasaan kolonial. Organisasi-organisasi seperti Serikat Islam yang dipimpin oleh tokoh-tokoh seperti Host Djokroaminoto menunjukkan bahwa nilai keislaman dijadikan sebagai basis untuk memperjuangkan keadilan dan kemerdekaan. Di masa penjajahan Belanda dan penduduk
pendudukan Jepang, strategi perlawanan Islam mengandalkan organis formal dan mobilisasi masyarakat melalui pendidikan serta dakwah. Yang kelima, dinamika proses islamisasi dalam konteks sosial budaya. Proses islamisasi di Nusantara ternyata berlangsung melalui jalur yang kompleks dan berlapis. Interaksi antara nilai-nilai Islam dan kekayaan budaya lokal yang telah dipengaruhi oleh animisme, dinamisme, dan kepercayaan tradisional menghasilkan suatu bentuk keislaman yang unik dan khas. Keterbukaan dalam penyampaian ajaran, kemudahan syariat masuk Islam hanya dengan mengucapkan syahadat, serta pengakuan atas nilai kesetaraan sosial turut mempercepat proses penerimaan ajaran tersebut oleh masyarakat yang multikultural dan beragam tradisi. Dan tanggapan terakhir dari saya tentang materi 4 dengan judul berdirinya Muhammadiyah. Yang pertama, konflik pendidikan barat dan nilai lokal. Pada paruh kedua abad ke-19, pendidikan barat mulai diperkenalkan kepada masyarakat pribumi sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja dan mendukung kekuasaan kolonial. Hal ini memicu dualisme antara keinginan untuk mengembangkan pengetahuan dan kekhawatiran atas pengaruh nilai-nilai asing yang tidak sesuai dengan tradisi dan ajaran Islam. Yang kedua, dinamika perubahan sosial dan ekonomi. Perkembangan aktivitas ekonomi dan urbanisasi yang pesat pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 menciptakan tekanan besar bagi masyarakat pribumi. Persaingan antara produk impor dan lokal, serta ketidakstabilan ekonomi struktural memaksa sebagai kalangan mencari alternatif melalui pendidikan dan organisasi sosial, membuka ruang bagi munculnya ide-ide baru yang mempengaruhi kesadaran politik dan sosial. Yang ketiga, kelahiran Muhammadiyah sebagai respon reformasi. Ki Haji Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah sebagai respon terhadap kondisi zaman yang penuh tekanan politik, ekonomi, dan sosial. Muhammadiyah berupaya mereformasi pemikiran dan praktik keagamaan melalui pembaruan pendidikan dan penyebaran dakwah yang lebih murni, dengan tujuan membawa umat menuju pemurnian ajaran dan peningkatan kualitas sosial keagamaan. Yang keempat, sinergi antara tradisi dan modernitas. Muhammadiyah berupaya mengintegrasikan nilai-nilai tradisional Islam dengan tuntutan modernitas. Pemikiran para tokoh pembaruan seperti Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, dan Rashid Ridho mendorong terbentuknya kesadaran kritis yang memungkinkan masyarakat untuk mengevaluasi kembali praktik keagamaan yang menyimpang dan membuka ruang bagi ijtihad dan pembaharuan yang berpijak pada semangat pembaruan Islam. Yang kelima, implikasi sosial politik dan konteks perlawanan. Dinamika internal umat Islam yang diwarnai konflik antara kaum tua dan kaum muda dipengaruhi oleh kebijakan kolonial yang membagi-bagi lapisan masyarakat berdasarkan suku dan status. Munculnya organisasi-organisasi seperti Muhammadiyah menjadi bagian dari perjuangan melawan dominasi kolonial dan upaya mengembalikan kemurnian ajaran Islam, dengan dampak signifikan terhadap dinamika perlawanan terhadap kekuasaan kolonial. Tanggapan saya terhadap materi sejarah Muhammadiyah. Materi ini menyajikan gambaran yang sangat komprehensif tentang situasi sosial, politik, ekonomi, dan keagamaan di Indonesia pada masa menjelang dan saat berdirinya Muhammadiyah. Dapat dilihat bahwa kelahiran Muhammadiyah bukanlah peristiwa spontan, melainkan respon terhadap berbagai tekanan kolonial, ketidakadilan sosial, dan stagnasi pemikiran umat Islam yang saat itu mengalami kemerosotan. Kiai Haji Ahmad Dahlan sebagai tokoh utama menunjukkan keberanian luar biasa dalam mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan pendekatan organisasi modern, membuka jalan baru bagi perjuangan umat Islam Indonesia. Dengan demikian, Muhammadiyah menjadi salah satu contoh bagaimana organisasi keagamaan dapat berperan dalam membangkitkan kesadaran dan kemajuan umat. Materi ini juga menunjukkan bagaimana Muhammadiyah mampu menjawab tantangan zaman dengan pendekatan yang tepat, sehingga organisasi ini tetap relevan hingga saat ini. Pendapat tentang peran Muhammadiyah. Muhammadiyah memainkan peran yang sangat strategis dalam membangkitkan kembali semangat keislaman yang murni dan mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan.
Melalui pendekatan pendidikan, sosial, dan dakwah, organisasi ini menjadi penghubung antara nilai-nilai Islam dan tuntunan modernitas yang seringkali dianggap bertentangan. Pembaruan yang dilakukan Muhammadiyah tidak hanya berdampak pada bidang keagamaan, tetapi juga memperkuat fondasi kebangsaan dan identitas umat Islam di tengah tekanan kolonialisme dan tangan zaman. Dengan demikian, Muhammadiyah menjadi contoh bagaimana organisasi keagamaan dapat berperan dalam membangun masyarakat yang lebih baik. Selain itu, Muhammadiyah juga menunjukkan bagaimana organisasi keagamaan dapat menjadi wadah bagi umat Islam untuk mengembangkan diri dan berperan dalam masyarakat. Tanggapan dan pendapat tentang Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah seorang ulama dan pembaharu yang sangat peduli terhadap nasib umat Islam. Dengan tekad yang kuat dan keberanian, beliau mencari ilmu dan membentuk jalan sendiri dalam berdakwah. Beliau berhasil mengintegrasikan ilmu agama dan ilmu umum dalam sistem pendidikan, menunjukkan pemikiran maju pada masanya. Pendekatan ini mendorong umat Islam untuk aktif dalam berbagai bidang kehidupan dan menjadi solusi bagi persoalan masyarakat. Selain itu, beliau menekankan pentingnya menggunakan akal dan hati dalam memahami Al-Quran dan hadis, menunjukkan keterbukaan terhadap rasionalitas dan kemajuan ilmu. Dengan demikian, Kiai Haji Ahmad Dahlan menjadi contoh bagaimana seorang pemimpin dapat berperan dalam membangkitkan kesadaran dan kemajuan umat. Beliau juga menunjukkan bagaimana seorang pemimpin dapat menjadi teladan bagi umat Islam dalam mengembangkan diri dan berperan dalam masyarakat. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.